Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan semua yang telah turut serta ikut bergabung hingga terlaksananya acara pada hari ini, yang diketuai oleh Ibu Hajah Elis keluarga dan juga Ustazah Fathia. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia yang telah melaksanakan tugasnya, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tema kita pada pagi hari ini, siang hari ini, salah dikit aja. Tema kita pada siang hari ini yaitu cinta dan setia. Bener gak sih? Bentar. Yang membawa ke surga, begitu ya? Cinta dan setia yang membawa ke surga. Memang surga itu untuk para pecinta yang setia, karena setia itu mahal. Setia itu sifat yang mulia, sifatnya orang-orang yang berkelas, dan surga memang untuk hamba-hamba Allah yang berkelas. Kata Nabi Muhammad, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah adalah surga. Jadi surga itu mahal, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mahal juga, yang berharga, yang murahan minggir dulu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini jadi hamba-hamba Allah yang mahal, jadi hamba-hamba Allah yang berharga, jadi hamba-hamba Allah yang mulia, jadi hamba-hamba Allah yang pantas untuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang setia itu yang kayak siapa? Yang kayak baginda kita Nabi besar Muhammad, orang paling setia. Makanya ada satu qasidah bunyinya gini, innal habibal Mustafa dzurafatin wafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamam bil ilal wa dzikruhu fi shifa idza tamam bil ilal.
Habibal Mustafa, sungguhnya manusia terkasih, manusia terpilih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzurafah, pemilik hati penuh cinta, pemilik hati penuh sayang. Wadhu wafa, dan pemilik kesetiaan. Nabi penuh cinta, penuh setia. Wa dzikruhu fihi syifa, dan mengingat Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad, fihi syifa, di dalamnya terdapat kesembuhan. Idza tamada bil ilal, bagi siapapun yang sudah panjang sakitnya, bagi siapapun yang parah sakitnya, insya Allah bisa sembuh, bisa sehat apabila sering-sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia penuh cinta, Nabi Muhammad manusia sangat setia. Semoga kita jadi kayak gitu juga. Amin. Semoga kita yang umatnya ketularan sifat-sifat indahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, ini pot bunga ini boleh diturunkan ya? Yang itu. Oke. Udah. Saya udah datang jauh-jauh dari Jakarta, masa saya nggak bisa lihat juga? Biar bisa lihat semuanya. Oke? Sudah? Kipas katanya dipindahin ke sini aja nih kipasnya. Oke. Jangan minta saya pindahin tiang ya. Oke, bisa lanjutkan lagi. Manusia paling setia, semoga kita umatnya ketularan sifat mulianya Nabi Muhammad. Setia kepada siapa, cinta kepada siapa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dzurafah, Nabi Muhammad manusia penuh cinta, penuh sayang kepada umatnya. Wadhuwafa, dan penuh setia, penuh cinta kepada kita umatnya. Selain daripada itu, Nabi Muhammad setia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutusnya. Kita belajaran yuk. Belajar biar punya kesetiaan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Karena sebenarnya teman-teman, kalau kita nggak setia sama Allah, itu artinya kita adalah hamba yang durhaka dan nggak pantas banget sebenarnya. Kita ini hidup, Allah yang menghidupkan kita. Kita ini hidup di atas muka bumi nih. Yang ngasih mata adalah, yang ngasih telinga kita adalah, yang ngasih lisan kita bisa bicara, bisa ngomong adalah, yang ngasih tangan buat gerak, kaki buat melangkah, semuanya adalah. Masa kamu gak setia sama dia? Allah sudah begitu setia kepadamu, memberikan apa yang kamu perlu. Allah sudah sangat setia kepadamu selama ini. Kamu lupa, kamu ingat, tetap
aja sama Allah Subhanahu wa taala dikasih hembusan nafas. Allah nggak ada ceritanya. Saya kesel sama hamba saya yang ini nih. Nih kamu nih misalnya. Kerjain dosa mulu. Ya udah dah. Saya bikin matanya nggak bisa lihat. Bisa aja. Tapi Allah tidak begitu kepadamu. Mata kamu pakai buat bermaksiat, bolak-balik, berulang kali. Tapi Allah tetap biarkan juga matamu melihat. Kenapa? Dia setia memberi kepadamu. Allah memberikan kepadamu rezeki, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi kamu malah nganggapnya rezeki kamu dari suami, nganggapnya rezeki kamu dari si fulan, nganggapnya rezeki kamu dari usaha, nganggapnya rezeki kamu dari pekerjaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kepadamu dan Ia setia memberikan kepadamu rezeki. Bahkan di saat kamu tidak menghargainya sekalipun. Allah setia kepadamu. Allah setia kepadamu. Bahkan lebih dari semuanya, teman-teman. Lebih dari semuanya. Allah memberikan kepadamu iman. Allah anugerahkan kepadamu iman. Dan sampai dengan sekarang, meskipun hari-harimu terkadang berisi dosa lagi dan lagi, Allah tetap perkenankan iman tersebut ada dalam hatimu. Allah setia kepadamu. Allah bisa loh kalau mau cabut iman dalam hati kamu. Allah bisa loh. Kalau mau bikin susah hidup kamu, Allah bisa loh. Kalau mau bikin kamu terhalang dari rezeki, Allah bisa. Bisa. Bikin mata kamu gak bisa lihat, telinga kamu gak bisa dengar, mulut kamu gak bisa ngomong jadi bisu. Allah bisa. Kalau mau bikin tangan kamu gak bisa gerak, kaki kamu gak bisa melangkah, bisa. Akan tetapi Allah setia kepadamu. Dibiarkannya kamu meski sedurhaka apapun dirimu selama ini, tetap dibiarkannya hari ini. Duduk di majelis Rabbal Alamin. Yang saya pahami dari tema ini Ustazah, setia kepada pasangan. Saudariku sekalian, itu furu', itu cabang, itu ranting. Pokoknya, batangnya itu adalah kesetiaanmu kepada Allah. Orang yang setia sama Allah, dia bakalan setia bukan hanya kepada pasangan tapi kepada orang tua. Dia bakal setia kepada anak-anaknya. Enggak ada ceritanya nyerah kepada anaknya. Setia.
Meskipun anaknya mungkin sedang bandel, mungkin anaknya sedang berada di luar jalur, tapi dia tetap setia kepada anaknya, tidak pernah ada kata menyerah kepada anak-anaknya. Kenapa begitu? Karena dia setia kepada Allah. Dia melihat anaknya bukan hanya sebagai seseorang yang lahir dari rahimnya, akan tetapi dia lihat anaknya sebagai hamba Allah yang Allah titipkan kepadanya. Dia setia kepada Allah, maka dia setia menjaga amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka meskipun anaknya kurang pinter, dia tetap setia. Meskipun dia diberi anak yang tidak seperti anak-anak lainnya, berkebutuhan khusus misalnya, dia tetap setia pada anaknya. Dia tetap cinta anaknya, dia tetap sayang pada anaknya. Kenapa gitu? Titipan dari Allah. Dia melihat Allah dalam diri anaknya. Dia setia pada anaknya. Meskipun andai anaknya bandel sekalipun, meskipun andai anaknya mengerjakan dosa sekalipun, dia tetap setia kepada anaknya. Ditengadahkan tangannya setiap malam, seraya mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, telah kau titipkan kepadaku anakku ya Allah, amanat yang telah kau titipkan padaku, dan kau meminta aku untuk menjaganya ya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah anak kalian, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka ya Allah. Maafkan diri ini ya Allah yang seringkali gagal melakukannya. Jangankan menjaga anak, menjaga diri sendiri saja terkadang diri ini gagal melakukannya. Kami mohon padamu ya Allah, tolong bantu kami jaga anak-anak kami ya Allah. Lakukan untuk kami ya Allah, sebab kami hamba yang lemah. Ya Allah, kembalikan anak kami ke jalan-Mu ya Allah. Jaga ia ya Allah seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Seorang ibu yang setia kepada Allah, dia akan setia kepada anaknya. Gak ada ceritanya, kamu nak, mama usir, ibu gak ridho sama kamu, bunda gak mau nerima kamu lagi, kamu saya coret dari kartu keluarga, misalnya. Gak ada. Ibu yang setia kepada Allah akan setia kepada anak-anaknya. Didoakan, terus didoakan, terus didoakan. Saya sangat menyarankan pada para ibu, jangan pernah nyerah terhadap anak-anakmu. Kalau kamu nyerah, terus siapa yang enggak? Kalau kamu ibunya nyerah, anak kamu punya siapa lagi untuk dia andalkan? Bu,
Doamu buat anakmu setara doa Nabi buat umatnya. Saya menikah lebih dari 20 tahun dan belum ada anak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, barangkali agar saya bisa memberitahu kepadamu betapa anak-anakmu adalah hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupan. Gak semua orang dikasih anak, Bu. Gak semua orang dikasih anak yang setia sama anakmu. Kalau kamu aja nyerah sebagai ibunya, terus siapa lagi? Siapa untuk anakmu jika kamu sendiri nyerah? Udah gak tahu lagi deh, udah biarin aja dah. Saya anggap saya kayak gak punya dia dah. Jangan. Walaupun kelihatannya kayak lagi sebandel apapun anakmu, tetaplah ridho kepadanya. Tetaplah ridho padanya. Dan mintalah kepada Allah agar Allah meridhoinya. Ada seorang perempuan solehah kasih nasihat sama saya. Dia bilang, Ustazah, nanti tolong sampaikan kepada para ibu, jangan pernah gak ridho sama anaknya. Semarah apapun kamu pada anakmu, jangan pernah tidak ridho kepada anakmu. Dia bilang, karena kalau kamu gak ridho sama anakmu, kamu bilang, ya Allah saya gak ridho sama anak saya. Atau kamu bilang sama anak kamu, saya gak ridho sama kamu. Allah nanti gak ridho sama anak kamu. Sebab Allah menjadikan keridhoanmu, keridhoan Allah kepada anakmu bergantung dari keridhoanmu orang tua kepada anakmu. Ridallah fi ridal walidain. Sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau kamu enggak ridho, Allah enggak ridho. Dengerin saya. Kalau Allah enggak ridho, Allah akan jadikan tempat kembali hamba yang tidak dia ridhoi adalah neraka. Dan kalau baliknya nanti ke neraka, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan hidupnya semakin jauh dari hidayah. Dan kalau dia semakin jauh dari hidayah, artinya bahwa dia akan semakin jauh dari kebaikan selama hidup di dunia. Dan bisa sangat mungkin di saat akhir kehidupannya Allah akan cabut iman dalam hatinya sehingga dia mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya semarah apapun kamu sama anakmu, ucapkan, ya Allah, saya memang marah, tapi saya tetap ridho padanya. Sebab dia anak saya, ya Allah. Maka tolong ridhoilah dia, ya Allah. Ridhoilah dia, ya Allah. Kembalikan ia ke jalan-Mu. Bimbing dia, ya Allah. Seperti Engkau telah membimbing hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Seperti Engkau telah membimbing hamba-hamba yang tersayang di sisi-Mu. Sayangi dia, ya Allah, sebab saya menyayanginya. Cintai dia, ya Allah, sebab saya mencintai dirinya.
Jelas? Jelas? Yang setia sama anak. Setia sama anak bagian dari kesetiaanmu kepada Allah. Sebab anak adalah titipan Allah. Kamu harus setia kepada Allah. Allah menganugerahkanmu segala kenikmatan. Allah menganugerahkanmu segala kebaikan. Allah tak pernah lupa memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan tak terbilang. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau ada yang bilang, tapi Ustazah dalam hidup saya sering susah, itu bagian dari nikmat Allah untukmu. Tapi Ustazah saya nih miskin terus loh Ustazah. Bagian dari nikmat Allah untukmu, Bu. Allah tahu kamu kalau dikasih kekayaan jadi rusak. Makanya Allah SWT kasih kepadamu kecukupan, keterbatasan harta. Kamu gak tahu aja. Makanya kalau kamu kepengen jadi hamba Allah yang hartanya diluaskan, keadaannya dimudahkan, cobain, tunjukkan kepada Allah bahwa ketika kamu dikasih harta, kamu bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kepengen berkecukupan Ustazah, pengen kaya saya Ustazah. Kamu kalau mau kaya mau apa? Pengen beli mobil, pengen beli rumah yang gede, biar tetangga-tetangga enggak lagi menghina saya, biar orang bisa memuliakan saya. Dari awal niat kamu enggak bagus. Dari awal tujuan kamu udah salah-salah. Gimana Allah mau mempercayakan harta padamu? Allah lihat, wah ini dikasih harta enggak bener nih. Orang baru dikasih duit dikitan aja udah sombong. Baru bisa beli HP, baru aja udah nyinyir sama orang lain. Saya nih, rezeki istri solehah. Bisa beli HP yang terbaru. Dia tuh gak bisa beli. Miskin hidupnya. Soalnya dia tuh gak bener melakinya. Kamu baru dikasih harta dikit aja sombongnya udah luar biasa. Makanya sama Allah akhirnya dikasih kehidupannya serba terbatas teman-teman saudaraku sekalian. Itu karena Allah tahu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah tahu yang terbaik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nih hidup kamu nih. Ustazah saya kalau ngaca tuh suka sedih lihat muka saya Ustazah. Kenapa gitu? Hidung saya nggak kayak mancung kayak artis-artis di TV itu. Mata saya nggak cantik kayak perempuan-perempuan lain. Kulit saya suka gampang jerawatan. Boleh nggak nih kalau saya sulam alis, sulam bibir, tarik benang? Jangan. Itu muka bukan kain. Kenapa ya Ustazah Allah kasih muka saya ini gak cantik, saya kan kepengen tuh Ustazah jadi perempuan-perempuan yang cantik kayak di TV-TV. Allah tahu itu yang terbaik bagimu. Mungkin kalau Allah kasih kamu cantik lebih, kamu gak bisa jaga diri. Mungkin kamu pakai buat gangguin suami orang. Kita gak tahu, betul kan? Udah yang terbaik yang Allah kasih teman-teman. Yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Allah setia, Allah tahu kebutuhan-kebutuhanmu. Makanya sering saya sampaikan. Kalau kamu minta Allah belum kasih, karena Allah tahu kamu belum perlu. Kalau Allah lihat kamu perlu, bakal dikasih juga sama Allah Ta'ala. Ustazah saya umur udah hampir 30-an tahun tapi belum juga datang jodohnya. Allah tahu kamu belum perlu. Tapi udah pengen saya Ustazah, pengen lain mah perlu.
Pengen lain sama perlu, Bu. Saya udah perlu kok Ustazah, perlu buat apa? Mungkin Allah lihat kamu belum bisa menjalani rumah tangga. Sering saya sampaikan kepada adik-adik nih ya, yang belum menikah nih. Kalau ada perempuan, dia hidupnya merasa menderita. Merasa orang paling malang sekali mantan. Itu kalau dia nikah, dia hanya akan menjadi istri paling malang sekali mantan. Kalau dia punya anak, dia akan menjadi ibu paling malang sekali mantan. Dan akhirnya dia menjadikan suaminya adalah suami paling malang sekali mantan. Dan anak-anaknya hanya akan menjadi anak-anak paling malang sekali mantan. Karena urusan kamu menjadi istri, kamu menjadi ibu adalah tentang bagaimana dirimu. Kamu melawan diri kamu sendiri. Seorang perempuan yang bahagia akan menjadi istri yang bahagia, akan menjadi ibu yang bahagia. Dan dia akan menjadi istri yang membahagiakan suaminya dan akan menjadi ibu yang membahagiakan anak-anaknya. Gitu. Jadi seringkali Allah nggak ngasih kepada kita karena Allah tahu kamu tidak perlu. Sebab Allah tahu yang terbaik buat kita sekalian. Kita hanya perlu untuk selalu setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita nikmat yang tak henti-hentinya. Perlu kesyukuran kita. Perlu untuk selalu setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, gimana caranya setia kepada Allah? 1, tinggalin dosa. Masa mata yang dari Allah kamu pakai buat menonton tayangan yang diharamkan Allah? Kamu tidak setia dengan matamu namanya. Masa lisan yang dari Allah kamu pakai buat menyalah-nyalahkan Allah? Kamu pakai buat menyakiti hati hamba-hambanya Allah? Kamu tidak setia kepada Allah namanya. Masa kaki yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kamu pakai pergi ke tempat yang diharamkan Allah? Berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahrammu? Janjian di Indomaret, kemudian jalan berduaan, pacaran di bawah pohon beringin, atau pacaran di bawah pohon sawit. Kalimantan sawitnya banyak ya. Itu namanya kamu gak setia sama Allah, Dek. Namanya kamu gak setia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan deketi dosa. Jangan deketi dosa. Sebab dosa membuatmu meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perintah Allah sama dengan meninggalkan Allah. Dan kamu gak akan kuat kalau nanti Allah meninggalkanmu. Maka setialah kepadanya. Jangan tertarik sama yang haram. Yang bukan milikmu berarti haram bagimu untuk kamu kuasai, untuk kamu ambil.
Pulang majelis nyari sendal yang bagusan. Namanya kamu gak setia sama Allah. Lagi nyuci baju suami, nemu ada duit di saku baju suami. Alhamdulillah, rezeki istri soleha. Balikin. Ustazah, kayaknya suami saya nggak tahu deh, kayaknya dia lupa. Suamimu bisa lupa, tapi Allah nggak lupa. Suamimu bisa jadi nggak tahu, tapi Allah tahu. Ustazah, bukannya ada hak istri pada harta suami? Ya tapi bilang. Kemarin saya nyuci, alhamdulillah. Ada saya nemu duit yang udah di tangan saya, berarti milik saya ya. Mungkin suamimu akan menghalalkan, tapi besok-besok sebelum dia taruh baju di cucian, dia pasti akan lebih perhatikan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang setia, yang bukan milikmu, berarti bukan rezeki dari Allah untukmu. Yang setia, tinggalkan yang haram-haram. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Ingat ucapan saya, ya, nggak usah khawatir terhadap urusan rezeki. Yang jadi milikmu akan sampai kepadamu meski seluruh dunia menghalangkanmu darinya. Dan yang bukan milikmu gak akan sampai kepadamu meskipun seluruh dunia berusaha untuk memberikannya kepadamu. Rezeki itu gitu. Dan ingat juga ucapan saya, yang haram hanya akan kembali kepada yang haram. Yang halal hanya akan kembali kepada yang halal. Kamu kepengen tempat kembalimu adalah surga, maka jauhi semua yang haram-haram. Sekedar berbagi pengalaman. Saya pernah dikasih hadiah sama seseorang yang saya bahkan gak kenal. Tapi sepertinya uangnya kurang halal. Kasih ke suami, kenalannya suami yang walhasil dia memberikan kepada saya hadiah 1 buah tas dari luar negeri. Kabarnya dia habis dari Eropa, kemudian ya mau luar negeri lah pokoknya ya. Dia kasih hadiah. Temennya suami saya, istrinya memberikan hadiah kepada saya yang sekali lagi ya, saya juga nggak terlalu kenal sama dia. Tapi mungkin hartanya kurang halal. 1 hari teman-teman, ada tikus masuk ke kamar saya. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Subhanallah, dari sekian banyak barang di kamar saya, yang digigitnya adalah tas yang tadi itu. Saya bilang ya Allah, luar biasa. Yang haram memang hanya akan kembali kepada yang haram. Jadi gak usah khawatir. Guru saya cerita, seorang kiai di Jawa Tengah, dia bilang, udah deh urusan harta nih, kalau bukan milik kita, bukan punya kita, gak usah coba-coba berusaha untuk kita miliki. Ada orang kepengen ngerebut harta warisan punya keluarganya, dihalang-halangkan harta tersebut dari saudara-saudaranya. Ada orang kepengen sampai nipu orang lain, sampai ngambil haknya orang lain, sampai
Guru saya bilang, jangan berani-berani sama yang haram hanya akan kembali kepada yang haram. Beliau cerita, saya satu hari katanya lagi mau keluar kota. Sebagai seorang kiai, dia naik mobil mau ke Jakarta. Di jalan keluar dari pondok pesantren beliau, ada seorang, mohon maaf, pejabat, seorang polisi, oknum polisi. Yang dia tahu suka nilang-nilang orang di jalan, suka ya suap, korupsi dan seterusnya. Kurang jaga kehidupannya, maksudnya suka terkadang berani sama yang haram. Berhentiin beliau, Kiai mau kemana nih Kiai? Mau ke Jakarta, tak Kiai saya. Oh Kiai, insya Allah. Dia kemudian salim sama Kiai ini dan menempelkan uang kepada beliau. Biasa kalau ketemu ulama atau apa kan suka kayak gitu tuh orang. Salam tempel istilahnya ya. Tempelin uang. Masukin sama kiainya ke sakunya. Jalan nih kemudian. Dia bilang di tengah jalan saya ditilang sama polisi. Akhirnya diambil dari uang yang tadi ini. Ternyata uangnya 500.000. Kasihin ke polisi yang nilang tadi ini 2,5. Sisa 2,5. Jalan lagi mobilnya. Kiai saya bilang sama supirnya, dia bilang ini nanti kita di depan sebelum masuk Jakarta, kita akan ditilang lagi sekali lagi. Tapi habis itu udah, kita nggak akan kena tilang-tilang lagi. Beneran, sebelum masuk Jakarta kena tilang lagi. Dikasih lagi sama kiainya 2,5 tadi itu. Supirnya dia bilang, kiai ini sekarang mukasyif, udah bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan. Alhamdulillah, kiai sepertinya udah jadi wali kayaknya. Kiai saya bilang enggak, saya enggak wali, saya enggak mukasyif. Terus kok tahu kita bakalan kena tilang nih kiai? Kata kiai, karena di saku baju saya ada uang haram yang sedang mencari-cari pemiliknya. Yang haram hanya akan kembali kepada yang haram. Bu, jangan sampai kamu masak dari uang yang tidak halal. Makanan tersebut akan masuk ke dalam perutmu, akan membuatmu berat mengerjakan ibadah, akan membuatmu gampang mengerjakan dosa. Kalau kamu kasih makan anak-anakmu, kamu tahu di mana segala kedurhakaan, dosa-dosa, kekerasan hati dia berasal. Dari makanan haram yang kamu masukkan ke dalam perut anak-anak. Dari uang haram yang kamu masukkan ke dalam perut anak-anak. Kamu kepengen suamimu terjaga, enggak suka kepada yang haram-haram, enggak suka main perempuan, misalnya kamu kepengen anak-anakmu enggak ninggal sholat, enggak ninggal ibadah, bahkan kamu kepengen bisa menghindari dosa-dosa biar enggak gampang ngerjain dosa. Bu, pastikan yang masuk ke dalam perutmu adalah makanan yang halal. Jangan takut buat doa, ya Allah, jauhkan saya dari yang haram ya Allah. Sebab saya ingin menjadi seorang hamba yang mudah mendekat kepadamu. Jangan takut nolak harta yang haram. Insya Allah. Jauhi dosa, setia kamu kepada Allah. Yang kedua, kerjain taat, yang taat. Baik taatmu kepada Allah, sholat jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Ini beberapa hari ke depan ada namanya puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, kerjakan. Ada sesudahnya lagi puasa terbaik sunnah
sepanjang tahun. Namanya puasa hari Arafah. Yang katanya Nabi Muhammad, ini ahtasib an yakun saum yom Arafah yukarfir dunub sanatin. Aku berharap, aku kira, kata Nabi Muhammad, puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. Jangan tinggal bagian dari kesetiaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu jalankan perintah-perintahnya. Bahkan yang setia sama Allah, bangunlah di waktu malam. Kerjakan tahajud sebelum subuh sekurangnya, walaupun setengah jam sebelum adzan subuh. Bangun tahajud. Wudu, sholat. Beberapa rakaat. Kamu sampaikan kepada Allah, ya Allah, di jam yang seperti ini ada hamba-hambamu yang kau bangunkan untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Terima kasih engkau telah bangunkan saya juga. Ya Allah, sebagaimana mereka engkau terima, terimalah saya pula bersama dengan mereka. Meskipun saya masih jadi hamba yang belajaran, ya Allah. Meskipun yang mereka hamba-hamba Allah beneran, yang kita masih jadi hamba Allah yang belajaran, tapi sekurangnya kita sudah ikutan apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzab man idda'a mahabbati idza jannahu lailna ma'anni." Bohong orang yang mengaku cinta padaku, tapi sepanjang malam dia tidak bangun untuk beribadah padaku. Alaysa al-muhib yuhibbul khalwata bihabibih. Bukankah kekasih senang berdua-duaan dengan kekasihnya? Kalau kamu cinta, kamu senang untuk berdua-duaan dengan Allah. Bangunlah di waktu malam, di saat hamba-hamba yang lain tidur, bangunlah, sholatlah, kemudian sampaikan padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Maafkan segala dosa-dosa yang telah aku perbuat. Ampuni ya Allah. Meski seperti apapun keadaanku, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah. Kasih tahu aku ya Allah, agar aku dapat menjadi hamba yang Kau cinta, hingga apabila datang ajal menjemput, matikan aku dalam husnul khatimah. Di padang mahsyar pertemukan aku dan giring aku di belakang Nabi Muhammad. Dan kelak di akhirat masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Begitu. Insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan. 1, tinggalin dosa, tinggalin yang haram. Kalau mau setia kepada Allah, tetaplah di jalannya. Jangan memilih jalan selain jalannya. Yang kedua, kerjakan taat, kerjakan ibadah. Bagian dari kesetiaanmu kepada Allah. Yang ketiga, tetaplah beriman, tetaplah berbaik sangka, tetaplah sabar ketika ujian-ujian berat dalam hidupmu datang padamu. Orang kalau setia kan, diapa-apain aja dia setia. Dia apa-apain aja dia setia.
Itu juga hamba Allah SWT teruji kesetiaannya ketika sedang dalam ujian. Saat kamu sehat kamu setia. Saat kamu sakit kamu pun juga tetap setia pada Allah SWT. Tetap setia sama Allah. Sebab ada orang yang ketika lagi dikasih sakit, ya Allah, dosa apa saya sampai engkau kasih saya sakit kayak begini ya Allah. Padahal selama ini saya sudah sujud padamu, saya sudah sholat padamu ya Allah. Kenapa kau berikan saya rasa sakit kayak begini? Itu namanya hamba yang tidak setia. Yang setia. Kalau lagi dikasih sakit, ya Allah terima kasih. Bukankah sakit ini menggugurkan dosa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, sakitnya di dunia aja ya Allah. Jangan kasih saya sakit di akhirat nanti. Minta sama Allah. Saya belum lama dikasih sakit. Ini perjalanan keluar kota saya yang kedua yang saya nggak pakai tongkat. Beberapa bulan lalu kemana-mana masih harus pakai tongkat, bahkan di beberapa tempat masih harus pakai kursi roda. Tulang belakang saya bantalannya pecah. Sakitnya luar biasa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saat-saat ketika saya sakit, yang saya pikirkan adalah betapa dekatnya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyadari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku dibandingkan dia dengan detak nadinya sendiri. Saudaraku sekalian, tidak satu jam pun terpejam di tempat tidur karena sakit yang luar biasa. Di samping saya ada suami saya. Dia tidur dalam keadaan nyenyak. Betapa ternyata suami yang sedekat itu dengan saya nggak sampai semeter, nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sebab yang terdekat dengan kita bukan suami kita, bukan anak kita, bahkan bukan bantal kita, bukan pakaian kita. Yang terdekat dengan kita adalah Allah. Yang setia sama Allah. Saat dikasih sehat, jalanin perintah-perintah Allah. Saat dikasih sakit, jalanin perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kedekatanmu dengannya. Sebab dia yang memberikan kepadamu sakit. Dia pulalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Saat kamu lagi dipuja, yang setia sama Allah. Ingat, pujian orang, kekaguman orang kepadamu adalah karena Allah menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Bukan begitu? Orang kagum sama kamu nih, ya karena nggak tahu aja aslinya kamu kayak gimana, betul? Kamu Masya Allah banget loh sabarnya. Misalnya gitu, karena dia nggak tahu aja. Kalau anak kamu yang disuruh ngomong belum tentu loh, dia bisa bilang, Mama sabar banget ya. Belum tentu, bisa jadi enggak, Mama nggak segitu sabarnya kok. Tukang ngomel juga, kan begitu?
Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang memuji kita karena dia nggak tahu asli-aslinya kita. Andai dibuka aib-aib kita, belum tentu orang memuji kita sampai sebegitunya. Jadi, ketika kamu sedang dipuji, ingat, yang dipuji sesungguhnya bukanlah dirimu. Yang dipuji sesungguhnya adalah satrullahi alaik, adalah penutupan aib-aib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Tapi ketika kamu sedang dicaci, ketika kamu sedang dibenci, tetaplah setia kepada Allah. Saat kamu sedang dipuji-puji suamimu misalnya, kamu adalah perempuan yang paling saya sayang, saya nggak dapetin perempuan yang lebih hebat dari kamu. Kamu adalah istri yang luar biasa. Misalnya, saya nggak pernah lihat perempuan lebih cantik dari kamu. Ya, walaupun kita tahu omongannya gombal. Emang dia nggak punya TV apa? Banyak yang lebih cantik kan gitu ya. Saat kamu sedang dipuja, saat kamu sedang dicinta, teman-teman saudaraku sekalian, tetaplah setia kepada Allah. Sampaikan kepadanya, Allah terima kasih, terima kasih. Kau telah letakkan cinta di hati suamiku padaku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya nggak pantas untuk itu, tapi engkau ya Allah, karuniakan dalam hatinya rasa sayang padaku. Makasih ya Allah. Saya belum jadi istri yang solehah, saya belum jadi istri yang baik, tapi engkau telah jadikan hati suamiku mencintai aku. Terima kasih ya Allah. Ibu pikir ketika suamimu mencintaimu karena kamu berhak untuk itu? Saya sih enggak, Bu. Saya enggak merasa begitu. Ketika suami saya menyayangi saya tahu persis bahwa rasa yang ada di dalam hatinya adalah karena Allah yang meletakkannya di dalam hati tersebut. Saya merasa tidak berhak untuk itu. Allah saja yang telah begitu baik melakukannya untuk saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika suamimu meninggalkanmu, ketika suamimu tak lagi mencintaimu, fahamilah fakta bahwa Allah jugalah yang telah mencabut rasa cinta tersebut di dalam hati suamimu. Maka pada saat itu, katakan kepada Allah, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku ya Allah. Meski cinta siapapun bisa berpaling dariku, aku berharap engkau ya Allah jangan pernah benci padaku. Aku tak sanggup. Kita tuh ditinggalin siapa aja, kita kuat teman-teman, selagi Allah bersama dengan kita. Seringkali Allah menjadikan hati suamimu berpaling darimu untuk mengingatkanmu bahwa hanya cinta dialah yang sejati. Hanya dialah yang maha setia. Jadi tetaplah setia kepada Allah dalam berbagai macam keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di sana. Tetaplah setia. Suami kamu lagi naksir perempuan lain, terus kamu sakit hati, terus kamu bilang, memang dia aja yang bisa kayak gitu, saya juga bisa. Saya akan balas dendam saya di dalam hati saya.
Saya akan balas kesakitan hati ini. Dia nggak setia, saya juga bisa nggak setia. Lah, ngapain kayak gitu? Kamu kalau caranya kayak begitu, suami kamu pacaran sama perempuan lain, kamu juga memutuskan pacaran dengan laki-laki yang lain, kamu sudah kehilangan suami kamu pun juga kehilangan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kamu. Kamu kehilangan Allah dalam hidupmu. Sebab ketika kamu tidak setia kepada suamimu, kamu artinya sudah tidak lagi setia kepada Allah. Jangan, tetaplah setia kepadanya teman-teman. Sebab ditinggalin Allah itu sakit. Ditinggalin Allah itu sakit. Saya kasih tahu, ditinggalin Allah itu sakit. Meski seberapapun harta yang kamu punya, ditinggalin Allah itu sakit. Ada seorang perempuan datang kepada saya dengan linangan air mata. Sebelumnya udah janjian, Ustazah ada teman saya, katanya teman saya, kenalan saya. Dia bilang, Ustazah ada teman saya nih Ustazah, kepengen minta diislamin lagi. Kepengen minta diislamin. Saya kesian, akhirnya saya sedang jadwal saya sibuk, tapi saya sempatkan ada satu kajian di satu masjid, saya bilang datanglah temui saya. Perempuan tersebut karena nggak siap-siap, jadinya datang nemuin saya pakai blazer, pakai baju kantor. Dia cerita sama saya, dia bilang, Ustazah, saya ini lahir dari kedua orang tua yang berbeda agama. Ibu saya Islam, bapak saya Nasrani, bapak saya Kristen. Dia bilang, waktu saya SD, kedua orang tua saya pisah. Saya kemudian diambil menenek saya yang Islam, nenek dari ibu. Saya pun kemudian diperlakukan sebagai anak Islam oleh nenek saya. Saya dibawa ke musola, diajarin ngaji. Saya sholat Ustazah, saya hafal beberapa surat pendek. Dia bilang sampai kemudian nenek saya meninggal dunia, akhirnya saya ikut sama bapak saya. Di saat SMP, SMA, saya jadi Kristen. Karena ikut sama bapak saya, dia memperlakukan saya sebagai anak Kristen dan saya ngerasa kayak yang enak nih nggak usah sholat gitu kali ya. Jadi saya pun memperlakukan diri saya sebagai perempuan Nasrani gitu. Dia bilang sampai akhirnya saya kuliah. Saya ketemu sama laki-laki Kristen, saya pun kemudian deket sampai akhirnya nikah. Dia bilang sekarang nih Ustazah, saya punya kehidupan yang baik secara duniawi. Saya punya pekerjaan, suami saya punya pekerjaan, kami udah punya anak satu orang. Tapi Ustazah asal tahu Ustazah, sudah berapa bulan ini saya nggak bisa tidur. Saya punya kecemasan berlebih terhadap apapun. Anxiety istilahnya anak zaman sekarang. Dia bilang saya punya penyakit mental yang nggak bisa saya tenangkan. Dia bilang saya nangis terus, saya panik terus, saya ketakutan terus. Dia bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya menggigil kadang-kadang, saya panik attack kadang-kadang gitu. Tiba-tiba dilanda kecemasan. Dia bilang saya punya segalanya Ustazah, tapi saya seringkali meringkuk di kamar mandi dan menangis. Saya nggak ngerti apa yang terjadi sama diri saya. Berulang-ulang kali saya berusaha untuk menyayat tubuh saya dan saya rasanya pengen bunuh diri aja gitu.
Dia bilang, Pak, suami saya bawa saya ke pendeta, bawa saya kemana. Dia bilang, sampai satu hari nggak tahu gimana ceritanya, dia bilang gitu. Saya keingetan sama satu surat yang masih saya hafal. Saya pun mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya pun mulai bacanya. Dan saya nggak tahu baca yang keberapa, saya ketiduran. Saya nggak pernah setenang itu. Saya nggak pernah sedamai itu. Sejak saat itu, saya tahu apa yang bisa bikin saya tenang, apa yang bisa bikin saya damai ketika saya membaca surat Al-Ikhlas. Saya kemudian bilang sama suami saya, biarkan saya kembali kepada Islam. Dan suami saya karena kesian sama saya, dia pun mengizinkan saya, Ustazah. Jadi tolong Ustazah, tolong saya, masukkan saya kembali kepada ajaran agama Islam. Syahadatkan saya kembali Ustazah. Saudariku sekalian, setialah kepada orang, kalau ditinggalin Allah dia akan tersiksa. Ya, udah asar, kita harus segera mengakhiri majelis kita. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah SWT. Itu tadi saya sudah sampaikan caramu untuk setia kepada Allah. 1, tinggalkan. 2, kerjakan ibadah dan taat pada Allah SWT. Yang ketiga, tetaplah beriman. Tetaplah berbaik sangka. Tetaplah cinta kepada Allah SWT dalam ujian-ujian yang datang dalam kehidupanmu itu. Insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah biar bisa ngamalin dalam kehidupan. Amin. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah biar kita semua jadi hamba yang selalu setia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Kita minta pada Allah, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menjadikan kita hamba yang setia di jalannya, menjadikan kita hamba-hamba yang bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditularkan sifat setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, yang dengannya kita akan setia menjadi hambanya Allah, setia jadi umatnya Nabi Muhammad, setia kepada kedua orang tua kita untuk selalu berbakti kepadanya, setia kepada suami kita untuk menjadi istri yang salehah baginya, setia kepada anak-anak kita untuk mendidik mereka dengan didikan yang diridhai Allah SWT. Ala hadhihi niyyah, untuk selalu berbuat baik pada mereka, setia kepada semua hamba-hambanya Allah dengan selalu berbuat baik kepada siapapun dan tidak menyakiti siapapun. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.